Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan penerapan data mining dengan algoritma classification decision tree studi kasus klasifikasi pada stress level. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Amelia Vega Utomo dengan NIM 2021-53034. Lalu selanjutnya yaitu ada saya dengan Kivira Ainur dengan NIM 2021-53048. Lalu selanjutnya yaitu ada Istiharah dengan NIM 2021-53 161, lalu selanjutnya yaitu ada Anissa Putri Hapsari dengan NIM 2021-53167. Latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, stres telah menjadi masalah kesehatan mental yang signifikan, mempengaruhi berbagai kalangan masyarakat dalam lingkungan kerja, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Peningkatan tuntutan pekerjaan, beban akademis, dan tekanan sosial seringkali menjadi penyebab utama meningkatnya stres level di tempat kerja. Target tinggi dan deadline ketat memicu kelelahan fisik dan mental. Sedangkan di sektor pendidikan, ekspektasi akademis yang tinggi serta kompetisi ketat menyebabkan kecemasan dan stres. Dan dalam kehidupan sosial, tekanan untuk memenuhi standar tertentu dan menjaga citra diri menambah beban psikologis. Kondisi stres yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak negatif pada produktivitas, kesehatan fisik, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Stres yang berkepanjangan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, dan bahkan memicu depresi. Oleh karena itu, deteksi dini dan penanganan stres menjadi sangat penting. Salah satu metode yang umum digunakan untuk analisis stress level adalah algoritma classification decision tree. Algoritma classification decision tree merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang populer dalam data mining. Algoritma ini memiliki beberapa kelebihan seperti sederhana, mudah dipahami, dan interpretasikan sehingga dapat digunakan untuk memprediksi tingkat stres individu berdasarkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Landasan teori, yaitu pertama data mining. Data mining merupakan proses yang memanfaatkan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan mesin learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bernilai serta pengetahuan yang terkait dari berbagai basis yang besar. Menurut Irnanda tahun 2020, proses ini juga dikenal sebagai pengenalan pola dan digunakan untuk mengelola data dengan tujuan menemukan pola tersembunyi dalam data yang diolah. Menurut Octavia Herdinata dan Irwan tahun 2020, dalam berbagai industri dan bidang ilmu, data mining memegang peran penting karena kemampuannya dalam memproses data dalam skala besar seperti dalam industri, keuangan, cuaca, ilmu, dan teknologi. Lalu selanjutnya yaitu klasifikasi. Klasifikasi sendiri adalah merupakan proses yang bertujuan untuk menemukan model atau fungsi yang dapat menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data. Tujuannya adalah untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model klasifikasi dapat berupa aturan, atau jika maka, pohon keputusan atau decision tree, atau formula matematis. Menurut Febriani dan Sulistiani tahun 2021. Lalu selanjutnya yaitu ada algoritma decision tree. Algoritma decision tree sendiri merupakan metode supervised learning non-parametric yang digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi dan regresi
Tujuan dari model yang dibuat adalah untuk memprediksi nilai variabel dengan mempelajari aturan keputusan sederhana yang dibuat berdasarkan data fitur. Decision tree menggunakan aturan keputusan, di mana semakin kompleks aturan keputusannya, semakin sesuai modelnya dengan data. Model decision tree memiliki struktur berupa pohon yang terdiri dari simpul akar, simpul internal, dan simpul terminal. Simpul akar dan simpul internal mewakili variabel atau fitur, sedangkan simpul terminal mewakili label kelasnya. Lalu yaitu ada preprocessing. Preprocessing sendiri merupakan tahapan yang digunakan untuk menghilangkan data yang tidak lengkap atau tidak valid untuk memastikan bahwa data yang disimpan adalah data yang berkualitas dan akurat. Tahapan ini sangat penting untuk proses data mining yang akan datang dapat menghasilkan data yang berkualitas dan akurat sesuai dengan data yang dimasukkan, menurut Wahyono tahun 2023. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, A. Terdapat dataset. Data yang digunakan dalam proyek analisis sentimen bersumber dari platform Kaggle, yaitu data stress level. Adapun sampel dataset yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Dataset asli terdapat A sampai U. Selanjutnya, data yang sudah diprocessing terdapat dari A sampai K. Selanjutnya terdapat perhitungan metode decision tree. Rumus untuk entropi E adalah E S sama dengan min P N I sama dengan I P 1 log 2 P 1, di mana PI adalah probabilitas dari kelas ke I dalam subset S. Data stress level 1, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Probabilitas P0 sama dengan 4/20 sama dengan 0,2. P1 sama dengan 11/20 sama dengan 0,55. P2 sama dengan 5/20 sama dengan 0,25. Entropi stress level stress level sama dengan min 0,2 log 2, 0,2 plus 0,55 log 2, 0,55 plus 0,25 log 2, 0,25. Stress level sama dengan min 0,2 dikali min 2,329 plus 0,55 dikali min 0,8625 plus 0,25 dikali min 2. Stress level sama dengan 1485. Hitung entropi dari setiap variabel prediktor terhadap stress level untuk prediktor excited level. Terdapat 1 excited level kurang dari 10. Stress level sama dengan 222,0,0,111. 2 excited level lebih dari 10. Stress level sama dengan 1, 2, 2,
2, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Hitung entropi dari setiap subset. Entropi untuk anxiety level kurang dari 10. Frekuensi sama dengan 0 banding 2,1 banding 3,2 banding 3. Probabilitas sama dengan 0 banding 2/8 sama dengan 0,25. 1 banding 3/8 sama dengan 0,375. 2 banding 3/8 sama dengan 0,375. Entropi E1 sama dengan min 0,25 log 2 dikali 0,25 plus 0,375 log 2 dikali 0,375 plus 0,375 log 2 dikali 0,375. E1 sama dengan 1561. Selanjutnya, masih di perhitungan metode decision tree, entropi untuk anxiety level lebih dari 10, frekuensi sama dengan 0 sama dengan 2, 1 banding 8, 2 banding 2. Probabilitas 0 banding 2/12 sama dengan 0,167, 1 banding 8/12 sama dengan 0,667. 2 banding 2/12 sama dengan 0,167. Entropi E2 sama dengan min 0,167 log 2 kali 0,167 plus 0,667 log 2 kali 0,667 plus 0,167 log 2 kali 0,167. E2 sama dengan 0,0.918. Weighted entropy untuk anxiety level. Anxiety level sama dengan 8/20 dikali 1561 plus 12/20 dikali 0.918. Anxiety level sama dengan 1.15. Hitung information gain. IG anxiety level sama dengan stress level min anxiety level. IG atau anxiety level sama dengan 1,485 kurangi 1,15. IG anxiety level sama dengan 0,335. Perhitungan untuk variabel self-esteem, misalkan threshold adalah self-esteem kurang dari 15 dan self-esteem lebih dari 15, subset self-esteem kurang dari 15. Stress level sama dengan 2,2,2,1,0,1,1,0. Subset self-esteem lebih dari 15. Stress level sama dengan 1,2,2,2,1,1,0,1,1,0,1. Entropi untuk self-esteem kurang dari 15, frekuensi 0 sama dengan 2, 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 2. Probabilitas sama dengan 0 banding 2/8 sama dengan 0,25. 1 banding 4/8 sama dengan 0,5. 2 banding 2/8 sama dengan 0,25. Entropi
E1 sama dengan min 0,25 log kali 0,25 plus 0,5 log 2 dikali 0,5 plus 0,25 log 2 dikali 0,25. E1 sama dengan 1,5. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Yang selanjutnya masih di perhitungan metode decision tree, entropi untuk slave stem dari 15, frekuensi sama dengan 0 banding 2,1 banding 7,2 banding 3, probabilitas 0 banding 2 per 12 sama dengan 0,167, 1 banding 7 per 12 sama dengan 0,583, 2 banding 3 per 12 sama dengan 0,25. Entropi E2 sama dengan min kurung buka 0,167 log 2, 0,167 plus 0,58 log 2, 0,583 plus 0,25 log 2, 0,25 kurung tutup. E2 sama dengan 1297. Weaknet entropi untuk self esteem E kurang buka self esteem sama dengan 820 dikali 1,5 plus 12 per 20 dikali 1 1297. Self esteem sama dengan 1,38. Information gain untuk self esteem IG sama dengan self esteem sama dengan 1485 dikurangi 138. IG self esteem sama dengan 0,105. Lalu yang selanjutnya yaitu pembuatan pola. Kita buat pola dengan rapid manner. Yang pertama yaitu siapkan data yang akan dimasukkan ke rapid manner. Lalu masukkan data ke rapid manner. Masukkan dari My Computer. Lalu kita pilih data. Setelah itu kita masukkan data yang sudah kita pilih. Lalu pilih tombol next, 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 dan selanjutnya finish. Lalu setelah itu data tersebut sudah masuk ke rapid manner. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, gambar tersebut menunjukkan tahapan dalam menggunakan rapid manner untuk membuat model dari guna menganalisis tingkat stres. Berikut adalah penjelasan rinci dari setiap tahapan yang terlihat pada gambar. Yang pertama adalah retrieve stress level. Fungsinya adalah untuk memuat dataset yang berisi informasi tentang tingkat stres dan variabel lainnya yang relevan. Prosesnya, dataset yang berjudul stress level diambil dari repositori lokal untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, set role. Fungsinya adalah untuk menentukan peran atau atribut dari variabel dalam dataset. Prosesnya pada tahap ini variabel target yaitu tingkat stres ditetapkan sebagai label yang akan diprediksi oleh model decision tree. Yang ketiga, decision tree. Fungsinya adalah untuk membuat model decision tree untuk menganalisis dan memprediksi tingkat stres berdasarkan variabel input. Tahapan proses keseluruhan adalah yang pertama pengambilan data set tentang tingkat stres diambil dari repositori lokal menggunakan operator retrieve. Yang kedua penentuan peran variabel yang akan diprediksi tingkat stres diberi peran sebagai label menggunakan operator set role. Yang ketiga pembuatan model. Model decision tree dibuat menggunakan parameter yang ditentukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat stres. Next.
Berikut adalah hasil dari tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Next. Gambar tersebut menunjukkan hasil dari model decision tree yang digunakan untuk menganalisis tingkat stres berdasarkan berbagai faktor. Berikut penjelasannya. Inti dari pohon keputusan tersebut adalah self-esteem adalah faktor kunci yang pertama kali dipertimbangkan dalam menentukan tingkat stres. Yang kedua, faktor tambahan seperti quality of sleep, kemudian anxiety level, depression, breathing problems, dan living condition juga memainkan peran penting dalam keputusan akhir. Yang terakhir adalah jumlah data atau count. Pada setiap node memberikan informasi tentang berapa banyak sampel yang dimasukkan dalam kategori tersebut. Pohon keputusan ini membantu dalam memahami berbagai faktor berinteraksi untuk memengaruhi tingkat stres pada individu dan memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk intervensi yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, kesimpulan. Stres merupakan masalah kesehatan mental yang signifikan yang semakin umum di kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Peningkatan tuntutan pekerjaan dan akademis dan tekanan sosial sering menjadi penyebab utama stres. Dalam dampak negatif dari stres yang tidak terkelola dengan baik meliputi penurunan produktivitas, masalah kesehatan fisik dan kualitas hidup, serta risiko penyakit kardiovaskular dan gangguan mental seperti depresi. Deteksi dini dan intervensi tepat waktu sangat penting untuk membantu individu mengelola stres secara efektif. Algoritma classification decision tree adalah metode efektif untuk menganalisis dan memprediksi tingkat stres berdasarkan berbagai faktor, dengan memberikan interpretabilitas tinggi dan memudahkan pemahaman alur keputusan yang diambil oleh model. Selanjutnya, berikut adalah video pada topik pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.